Halo sahabat Starseed semuanya, ketemu lagi dengan saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu, dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Untuk video kali ini, saya akan bacakan short pick a card reading ya. Kenapa dibilang short? Karena saya akan mengambil satu kartu saja untuk membacakan pesannya, satu untuk klarifikasi, dan saya akan ambil satu kartu ya dari oracle-nya. Jadi tidak mesti harus panjang-panjang ya, to the point saja. So, untuk video readingan kali ini, temanya adalah apakah dia akan komunikasi kembali sama kamu. Ya, mungkin memang pesannya lebih cocoknya ditujukan ke kalian yang hubungannya sudah berpisah sih ya. Tapi bisa juga ditujukan ke kalian yang saat ini mungkin punya gebetan kah, ataupun ada seseorang yang kamu sukai gitu ya. Beberapa mungkin ya antara kalian juga ada yang berharap apakah kedepannya ada progres atau tidak gitu ya dengan hubungan tersebut. Ya, komunikasi di sini mungkin lebih ke kayak pembicaraan dari hati ke hati sih ya. So, kalau memang situasinya kalian sedang mengalami fase seperti itu, ya bolehlah kalian simak ya video ini. Nah, tapi sebelum saya mulai, perlu saya ingatkan dulu ya, kalau readingan ini sifatnya general, so pasti energinya tidak akan resonate ya untuk semuanya. Ini juga fun reading, jadi nggak usah dibaperin, nggak usah diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja ya. Karena ini kan energi banyak orang, jadi pastinya nggak akan relate ya ke semua orang. Dan video ini juga sifatnya timeless ya, jadi kalian boleh nonton kapan saja, tidak ada batasan waktu. Selama energinya relate dengan kalian, ya kalian boleh klaim ya energinya. Tapi kalian juga harus bisa bijaksana ya dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan terlalu mempercayai 100% ya. Hasil akhirnya tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai. Saya akan ambil 5 kartu ya. Ini kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. So, silakan saja kalian pilih ya kartu mana yang kalian inginkan ya. Saran saya sih tanyakan ke intuisinya ya, manakah kartu yang mampu memberikan vibrasi ataupun energi yang kuat untuk kalian. Nah, kalau misalkan kalian membutuhkan waktu untuk fokus ataupun channeling, kalian boleh pause dulu ya videonya. Silakan aja gunakan waktu sebanyak yang kalian butuhkan. Kalian juga boleh loncat waktunya ya, sesuaikan saja dengan waktu pembacaan kartunya. Oke. Kalau sudah, saya akan mulai untuk kalian yang pilih kartu yang pertama. Kita lihat ya. Di sini ada Nine of Cups. Untuk kalian yang pilih kartu yang pertama, saya merasakan ada energi di mana dia itu kayak ibaratnya nggak mau memulai duluan ya. Karena saya merasakan ada gengsi, ya, pride yang dia jaga. Walaupun saya merasakan jauh dalam hatinya, sepertinya dia memang memiliki keinginan sih ya untuk ingin terkoneksi lagi sama kamu. Tapi halangan terbesarnya yaitu ya gengsi, pride, atau dia memang gak punya cukup keberanian ya untuk datang ke kamu. Itu juga bisa kalau situasinya saat ini hubungan kamu dan dia lagi bermasalah gitu ya, atau lagi berpisah, lagi break. Kalaupun saya merasakan keinginan dia untuk ingin komunikasi itu ada, tapi sepertinya ini bergantung pada individunya masing-masing sih ya. Kalau dia mampu melepas ego ya yang dia miliki dan lebih memilih untuk jujur dengan hatinya sih, kemungkinan untuk dia terkoneksi itu ada. Tapi kalau dia masih mengedepankan egonya, saya merasakan koneksi kamu dan dia itu kayak butuh proses dan waktu sih. Tapi kita klarifikasi dulu. Di sini ada Nine of Swords sih, dibalik sikap gengsinya dia, jual mahalnya dia ya, saya merasakan sepertinya dia sendiri kayak sedang struggling sih ya dengan perasaannya sendiri. Seolah-olah kayak dia itu nggak mau menunjukkan sisi lemahnya dia ya. Kalau misalkan situasinya dialah yang salah ataupun yang menyebabkan perpisahan yang terjadi ya dalam hubungan kalian, saya merasakan sepertinya setelah kamu dan dia itu berpisah, dia mungkin seringkali overthinking, gelisah, mikirin kamu gitu ya. Kalau di luaran sih mungkin kamu akan melihat dia terlihatnya kayak ceria, dia mungkin bisa menikmati kehidupannya, terlihatnya kayak baik-baik saja. Tapi kalau seandainya dia lagi sendirian, dia lagi di kamar, lagi ngelamun gitu ya, saya merasakan ada sih ya situasi di mana dia itu kayak merasa gelisah ataupun merasa ada ketidakpuasan ya dalam hatinya. Nah, kalau seandainya dialah yang menyebabkan masalah dalam hubungan kalian sih, sepertinya energi dari Nine of Swords ini juga bisa
menggambarkan tentang perasaan dia sih ya, dalam konteks dia mungkin menyesal ya dengan apa yang sudah dia lakukan ke kamu, karena pada akhirnya dia menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan itu justru menjauhkan dia dari kamu. Dia juga mungkin nggak menduga ya bahwa tindakan yang dia lakukan itu bisa dibilang tindakan yang fatal gitu ya. Mungkin kamunya marah, mungkin kamunya menghindar, mungkin kamunya terlihatnya kayak enggan gitu ya untuk terkoneksi sama dia. Dan karena hal ini juga yang membuat dia merasa kesulitan sih ya, bagaimana caranya untuk dia bisa terkoneksi lagi sama kamu tapi tanpa harus melukai ya harga dirinya. Mungkin kamu memang berdilin dengan seseorang yang masih kekanak-kanakan sih ya, sering kali pelin-pelan gitu ya dalam hal memutuskan. Dia juga mungkin sering kali bingung ya dengan perasaan ataupun keinginan dia terhadap hubungan ini, karena di satu sisi mungkin dia memang masih menginginkan koneksi ini, tapi di sisi lain mungkin kebutuhan dia akan hubungan itu masih hanya sebatas kayak ingin cari pengalaman ataupun hanya sekedar memenuhi ambisi dan hasratnya semata. Tapi tidak hanya itu ya, kalaupun misalkan seandainya dia punya keberanian yang besar untuk ingin terkoneksi lagi sama kamu, menghubungi kamu, saya merasakan sepertinya ada sih ya situasi di mana dia itu masih belum siap untuk ibaratnya menetapkan ya keputusan ataupun pilihannya. Nah saat ini mungkin dia memang masih struggling sih ya dengan hatinya. Kalaupun saya merasakan sepertinya perasaan cinta itu ada ya, rasa rindu juga ada, mungkin dia juga masih mikirin kamu. Tapi yang saya rasakan sepertinya untuk saat ini dia memang tidak berencana sih ya untuk ingin melakukan sesuatu dengan hubungan ini. Kalaupun peluang dia untuk komunikasi dengan kamu lagi itu ada, tapi sepertinya butuh waktu dan proses ya. Oke, kita lihat dari oracle-nya. Di sini ada love yourself first, cintai diri kamu sendiri dulu. Saya merasakan sepertinya dia hanya ingin fokus ya ke dirinya sendiri, setidaknya untuk saat ini, karena sepertinya dia sendiri kayak masih dalam fase pencarian. Kalaupun saya merasakan ada sih ya perasaan yang kuat yang dia rasakan terhadap kamu, tapi karena egonya masih besar ini ya, saya merasakan sepertinya dia lebih memilih untuk mementingkan ya egonya dibandingkan jujur dengan perasaannya. So, kalau misalkan kalian masih menunggu dia, berharap dia untuk komunikasi, ada baiknya jangan ditungguin ya. Lebih baik surrender saja ya. Kalian juga masih punya kesempatan ataupun pilihan untuk bisa menciptakan ya kebahagiaan kalian sendiri. Toh yakin satu hal, kalau dia memang yakin sama kamu, ya dia juga pasti akan datang dengan sendirinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang kedua. Untuk kalian yang pilih kartu yang kedua, di sini ada Five of Pentacles. Saya merasakan sejak kamu dan dia itu berpisah, mungkin ada sih ya situasi di mana dia itu kayak udah mulai bisa merasakan dampak dari perpisahan yang terjadi. Kesannya kayak dia itu merasa kesepian, merasa kayak diabaikan oleh kamu. Kalau ditanya, apakah dia akan komunikasi lagi sama kamu? Jawabannya yes ya. Saya nggak tahu ya masalah apa yang terjadi dalam hubungan kalian, tapi sepertinya kalau kalian tanya ya setelah kamu dan dia itu berpisah, apakah dia bersama dengan seseorang yang lain atau udah move on? Jawabannya enggak sih ya. Kalaupun dia sempat move on, tapi sepertinya nggak ada satupun seseorang yang mampu sih ya kayak mengisi kekosongan hati yang dia rasakan. Nah yang saya rasakan sepertinya keinginan dia untuk ingin terkoneksi dengan kamu itu ada, tapi saya nggak tahu apakah kalian sudah ngeblokir kah nomornya, atau kamu sudah ganti nomor kah, atau kalian ini memang sudah benar-benar ketok palu gitu ya untuk tidak mau lagi terkoneksi sama dia, sehingga hal inilah yang menjadi penghambat ya kenapa dia nggak bisa terhubung lagi sama kamu. Itu juga bisa. Nah, atau mungkin memang ada kendala di finansial misalnya. Kalau seandainya dia memang sudah merasa cukup siap ya segalanya, beberapa di antara mereka mungkin ada sih yang punya rencana ataupun keinginan untuk ingin bertemu lagi sama kamu. Oke, tapi kita klarifikasi dulu. Di sini ada sih The Fool. Energinya relate ya, dalam artian harapan kamu untuk bisa terkoneksi dengan dia itu ada ya. Mungkin dia memang ingin mengharapkan awal baru ya sama kamu. Tapi ya kendalanya tadi, kalau misalkan akses komunikasi kalian udah diblokir dan kamu masih mengharapkan dia, ya kenapa enggak dibuka aja. Ataupun kalau akses komunikasinya baik-baik saja ya, sepertinya ada kemungkinan sih ya sebentar lagi dia mungkin akan menghubungi kamu, atau beberapa di antara mereka ada yang ingin bertemu dengan kamu secara langsung. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin dia bicarakan. Salah satunya mungkin ini tentang masa depan sih ya hubungan ini. Oke, ini energinya cukup positif. Sekarang saya akan lihat dari oracle-nya. Di sini ada
Pay attention to the red flags. Kalau seperti ini, karena ini kan energinya tentang peringatan sih ya. Sepertinya koneksi kamu dan dia itu kayak sering kali on off ya. Mungkin saat ini memang hubungan kamu dan dia lagi break gitu ya, kayak ada masalah, lalu kalian bertengkar, lalu ya mungkin saat ini lagi diam-diaman, lagi silent treatment gitu ya. Jujur, kalaupun saya merasakan sepertinya dia memang bisa merasakan dampak gitu ya dari masalah yang ada, atau dia memang masih belum sepenuhnya siap kehilangan koneksi ini, dan kemungkinan dia untuk ingin komunikasi dengan kamu juga ada. Tapi karena ada pay attention to the red flags, mungkin ini hanya sekedar peringatan saja sih ya untuk kalian. Seandainya memang dia komunikasi lagi sama kamu, kalau kalian nggak mau sampai mengalami masalah yang sama ya, ataupun ya mengulang siklus yang sama, sepertinya kamulah yang dituntut untuk bisa mengambil sikap di sini ya. Sampaikan ke dia mengenai apa yang kamu inginkan dari hubungan ini, dan kita lihat ya apakah dia memang datang membawa keyakinan atau dia hanya sekedar datang dan pergi ya, hanya untuk memenuhi ambisi dan egonya saja. Dia ingin waktu kamu, dia ingin cinta kamu, perhatian kamu, tapi dia sama sekali nggak punya rencana apapun dengan hubungan ini. Ya akan percuma juga ya, kalaupun dia bisa saja komunikasi lagi sama kamu, tapi endingnya pisah lagi juga buat apa gitu ya. Nah mungkin kalau kesempatan itu datang, seandainya dia komunikasi ya sama kamu, baiknya sih kalian bicarakan ya dari hati ke hati mengenai apa yang kalian harapkan dari hubungan ini. Dan kita lihat ya bagaimana responnya. Yakinilah kalau dia memang sayang sama kamu, dia yakin dengan koneksi ini, dia nggak akan ragu kok untuk memenuhi apa yang kamu harapkan dari hubungan ini. So, untuk kalian yang pilih kartu yang kedua, kemungkinan dia untuk komunikasi dengan kamu itu ada ya. Tapi ada juga sedikit peringatan yang mungkin kamu tidak boleh abaikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lanjut ke kalian yang pilih kartu yang ketiga. Kita lihat ya. Di sini ada Three of Cups. Ini kan bisa diartikan reuni ya. Ini juga energinya cukup positif ya. Saya merasakan sepertinya akan ada ya seseorang yang entah dia itu akan ya tidak hanya komunikasi saja sih ya, tapi mungkin beberapa juga ada yang ngajakin kamu ketemuan. Mungkin dia memang tipikal orang yang ibaratnya kalau ingin menyampaikan sesuatu tuh enaknya langsung gitu ya. Nah ketika dia komunikasi sama kamu, sepertinya obrolannya mungkin hanya sebatas kayak gitu-gitu aja, ringan-ringan saja. Karena saya merasakan sepertinya dia hanya ingin mencoba untuk melihat dulu sih ya respon kamu tuh kayak gimana. Kalau seandainya respon kamu positif, saya merasakan akan ada sih ya pertemuan. Artinya dia ngajakin kamu ketemu gitu ya, entah itu ngajakin kamu makan kah, jalan kah. Nah pada saat momen itulah mungkin dia akan membicarakan hal-hal penting ya, yang mungkin ada kaitannya juga tentang masa depan koneksi ini. So siapapun dia, orang yang kamu fokuskan saat ini, kemungkinan dia untuk komunikasi itu ada, tapi kita klarifikasi dulu ya. Di sini ada si The Star. Saya merasakan sepertinya kenapa dia ingin terhubung sama kamu, karena dia memang masih memiliki harapan sih ya dengan koneksi ini. Atau beberapa di antara mereka juga ada yang sudah mulai bisa menemukan keyakinan ya bahwa ini adalah hubungan yang dia inginkan. Ya, saya nggak perlu harus panjang lebar ya. Jawabannya yes, dia akan menghubungi kamu karena sepertinya apa yang ingin dia upayakan dengan koneksi ini itu tergerak atas dasar keyakinan yang dia miliki. Oke, sekarang kita lihat dari oracle-nya. Di sini ada You Deserve Love. Mungkin ini hanya menggambarkan tentang hal-hal yang ingin dia upayakan sih ya dengan koneksi ini. Dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang layak untuk diperjuangkan. Kamu juga bisa jadi pasangan yang baik gitu ya untuk dia. Walaupun situasinya saat ini hubungan kamu dan dia itu sudah berpisah, tapi yang saya rasakan sepertinya perpisahan yang terjadi dalam hubungan kalian justru menyadarkan dia ya tentang arti nilai kamu yang sebenarnya. Nah dalam situasi ini, terlepas apapun yang menjadi alasan ya kenapa kamu dan dia itu berpisah, saya merasakan sepertinya dia mungkin gak bermaksud sih ya untuk menyakiti perasaan kamu. Dia kayak punya sebuah alasan juga kenapa dia gak mau memperjuangkan kamu. Nanti juga mungkin kamu akan tahu dengan sendirinya ya. Nah ketika dia kembali, itu tandanya dia memang sudah yakin bahwa kamulah pilihan yang terbaik ya untuk dia. Karena saya merasakan ini tidak hanya komunikasi, tapi beberapa di antara mereka juga ada yang mengharapkan
perubahan yang positif ya dengan hubungan ini. Oke, ini energi cukup positif. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang keempat. Di sini ada The Empress. Wow, oke. Saya merasakan sepertinya siapapun dia ya, orang yang kamu fokuskan saat ini. Sepertinya dia memang saat ini entah sedang fokus ya ke pekerjaan atau ke dirinya sendiri saat ini. Kalau kalian tanya apakah hubungan ini ada masa depan atau tidak, jawabannya yes. Dan ketika dia melihat kamu, dia tahu bahwa kamu adalah kandidat yang baik sih ya untuk dia. Nah tapi masalahnya ya, dia tahu bahwa dia nggak akan mungkin datang ke kamu ataupun ya ibaratnya terkoneksi dengan kamu tanpa membawa apapun. Jadi dia ingin stabil dulu, dia ingin mempersiapkan diri dulu, memantaskan diri dulu gitu ya. Seandainya dia udah siap segalanya, saya merasakan sih dia mungkin tidak hanya komunikasi saja, tapi dia juga mungkin membawa sesuatu yang positif ya untuk kalian. Tapi kita klarifikasi dulu ya, siapa tahu bisa memberikan informasi yang jauh lebih detail. Di sini ada Queen of Pentacles sih, saya merasakan ada banyak energi Pentacles di sini. Ini ada kaitannya tentang masalah pekerjaan mungkin ya, finansial. Kalau seandainya energinya ditujukan ke seseorang yang kamu fokuskan saat ini, sepertinya dia memang saat ini lagi sibuk-sibuknya sih ya, membangun kestabilan dari segi finansial. Kalaupun saya merasakan sepertinya dia memang tidak berencana ingin menghubungi kamu dalam waktu dekat. Sepertinya dia juga kayak nggak mau buru-buru sih ya dalam hal ini. Tapi seandainya dia sudah menemukan titik kesiapan ya untuk menikah ataupun berkomitmen serius, saya merasakan sih sepertinya kamulah seseorang yang akan pertama kali dia datangi ya. Itu pun kalau situasinya kamu memang belum move on sih ya. Kalau situasinya kamu sudah move on sih, saya merasakan sepertinya dia mungkin akan bisa menerima sih ya keputusan ataupun pilihan kamu. Jadi energinya tuh kayak gini, ya aku tahu sih kamu baik, aku tahu bahwa kamu adalah kandidat yang tepat untuk dia. Tapi untuk saat ini kalau aku datang gitu ya ke kamu, memberikan janji harapan gitu ya ke kamu, khawatirnya aku nggak sanggup memenuhi apa yang kamu inginkan. Itulah kenapa dia mungkin membebaskan juga sih ya. Kalau seandainya kamu punya pilihan lain, bagi dia ya it's okay. Karena ini kan hidup kamu. Kamu juga punya hak untuk menentukan masa depan dan kebahagiaan kamu sendiri. Nah tapi bila mana dia sudah menemukan titik kestabilan, kesiapan secara mental, secara finansial untuk membangun sebuah hubungan yang serius, dan kebetulan kamu juga single gitu ya atau belum move on, saya merasakan sepertinya ada kemungkinan dia akan datang ke kamu. Jadi dia nggak bisa merencanakan dalam waktu dekat ya, tapi dia tahu bahwa hubungan ini potensial ya bagi dia, kayak gitulah. Oke, kita lihat dari oracle-nya. Di sini ada keep an open mind sih. Energinya relate sih ya, dalam artian gini, ya dia memang mengharapkan kamu, dia tahu bahwa hubungan ini juga baik untuk dia. Tapi karena dia memang tipikal orang yang tidak mengedepankan aspek dari perasaan saja gitu ya, gak cuma cinta-cintaan doang, karena sepertinya dia memang tipikal orang yang bertanggung jawab ya dalam konteks dia tahu dalam sebuah hubungan gitu ya. Ini bukan hanya tentang masalah pemenuhan hasrat semata, tapi juga ada tanggung jawab dan kewajiban sih ya yang harus dia penuhi, ataupun bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia putuskan. Nah saya merasakan sepertinya dia memang bukan tipikal orang yang kayak cuman PHP doang gitu ya. Karena dia belum siap, ya udah kamu mau ngapain terserah gitu ya. Kalau kamu memang jodoh aku, nanti juga akan ada jalan gitu ya dan kemudahan. Tapi kalau enggak pun ya mungkin kamu memang bukan jodoh aku. Nah kayak gitu loh. Tapi upaya itu ada sih ya kalau seandainya dia memang sudah merasa stabil dari segi finansial. So, kalau ditanya apakah dia akan komunikasi lagi sama kamu, jawabannya no. Tapi kemungkinan itu ada sih ya kalau seandainya dia udah siap. No di sini tidak dalam waktu dekat sih ya. Jadi kalau misalkan kamu mau nungguin dia juga khawatirnya ya, kamu hanya akan buang-buang waktu, tenaga dan pikiran. Lebih baik sih kamu tetap terbuka dengan setiap peluang yang datang. Ya kalau seandainya ada pilihan yang jauh lebih baik ya why not. Nah, tapi kalau suatu hari suatu saat dia sudah menemukan titik kesiapan dan kebetulan kamu juga masih single, saya merasakan ada kemungkinan sih ya kamu dan dia itu baru bisa bertemu kembali. Nah, tapi kan who knows ya, masa depan itu akan bagaimana. Karena untuk sampai pada titik di mana dia menemukan kesiapan itu kan saya nggak tahu berapa lama. Bisa setahun kah, 2 tahun, bisa bertahun-tahun. Ya daripada nungguin dia lebih baik kamu fokus saja ke kehidupan kamu, kebahagiaan kamu ya.
atau yakini satu hal, kalau dia memang jodoh kamu, pasti akan ada momen kok dimana kamu itu akan bertemu lagi sama dia. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang terakhir. Di sini ada Wheel of Fortune. Ini kayak takdir sih ya. Saya merasakan sepertinya akan ada sebuah situasi yang gak terduga yang akan kamu temui. Ini faktornya luas sih ya. Anggaplah kamu saat ini memfokuskan diri kamu ke seseorang, misal si A ya. Kamu berharap si A inilah yang komunikasi. Tapi sepertinya memang ada situasi yang gak terduga yang akan kamu temui. Karena saya merasakan sepertinya orang yang akan komunikasi dengan kamu itu bukanlah orang yang kamu fokuskan saat ini. Tapi ada seseorang yang lain. Saya nggak tahu siapa. Mungkin ini ada kaitannya tentang peluang baru, atau mungkin bisa juga mantan kamu yang keberapa gitu ya. Seseorang yang sudah kamu lupakan, itu juga bisa. Ya, saya nggak tahu, bisa gebetan kamu kah, mantan kamu kah yang keberapa gitu ya. Itu juga bisa. Tapi yang pasti sepertinya kehadiran orang ini akan memberikan perubahan sih dalam kehidupan kamu. Oke, kita klarifikasi dulu. Di sini ada sih Ten of Fountain. Wow, oke. Kalau seandainya kamu saat ini sedang menantikan komunikasi dari seseorang, misal dia mantan kamu ya, saya merasakan sih sepertinya orang yang kamu fokuskan saat ini dia tidak akan menghubungi kamu, tapi akan ada seseorang yang lain yang akan mendekat ya ke kamu. Saya nggak tahu siapa, tapi yang pasti orang tersebut mungkin akan memberikan kebahagiaan sih ya. Untuk kamu. Bisa jadi mungkin semesta akan mempertemukan kamu dengan seseorang ya, dan orang inilah yang mungkin saja akan memberikan kamu kebahagiaan yang sebenarnya. Itu juga bisa. So, sekarang saya akan lihat dari oracle-nya ya. Di sini ada give your relationship a chance. Berikan kesempatan hubungan ini kesempatan. Ini energi yang bisa ditujukan ke orang baru ataupun ke orang lama sih ya. Kalau energi ditujukan ke orang baru ya, seandainya kamu saat ini menantikan seseorang ya, anggaplah mantan kamu untuk komunikasi lagi sama kamu, lalu kebetulan kamu dipertemukan dengan seseorang yang baru. Nah, kata semesta, kenapa enggak berikan kesempatan untuk hubungan tersebut? Kenapa? Karena bisa jadi mungkin orang inilah yang justru akan memberikan kamu kebahagiaan ya, hubungan yang baik untuk kamu di masa depan. Ya, ibaratnya jangan pernah menutup diri gitu ya untuk setiap peluang baik yang datang. Ya, kalau seandainya mantan kamu ya atau seseorang yang kamu inginkan dia nggak segera melakukan usaha ataupun tindakan apapun, ya buat apa juga kita terus menunggu ataupun mengejar sesuatu yang nggak pasti. Nah, sementara ada banyak peluang ataupun hal baik gitu ya yang akan kamu temui di masa depan. Kalau pandangan kamu masih saja menoleh ke belakang, saya khawatirnya kamu akan melewatkan ya hal-hal baik yang datang ke dalam kehidupan kamu. Nah, jangan sampai ya kejadian seperti itu. Tapi bisa juga sih ya, ini mungkin energinya ditujukan ke seseorang yang ada di masa lalu. Ya, kalaupun saya merasakan sepertinya ini lebih condongnya ke bukan orang yang kamu fokuskan saat ini sih ya, tapi kemungkinan itu ada. Ya, karena energi tarot itu kan probabilitas ya. Kalau seandainya memang yang datang ini adalah orang yang datang dari masa lalu kamu, nah mungkin ini hanya masalah pilihan saja sih, apakah kamu masih mau memberikan dia kesempatan atau tidaknya. Sepertinya keputusan kamu ini juga yang akan merubah ya masa depan kamu ataupun koneksi ini. Ya, putuskan saja dengan bijaksana ya apa yang kamu inginkan, karena saya juga melihat ada peluang untuk hubungan baru sebenarnya untuk kalian. Siapapun dia orang yang akan kamu pilih jadi pasangan, pastikan orang tersebut memang adalah pasangan yang baik untuk kamu dan mampu memberikan hal yang positif juga ya untuk kehidupan kamu. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.